صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفية إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أنفق ماله وعلمه وأدوه علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولنخص خصوصا ولمن دفن في هذه البكة إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام الصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kurnia, anugerah dan beribu-ribu kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ringan dan gampangkan langkah kaki kita dari rumah, dari tempat titik tolak kita menuju rumah Allah. Kita jalankan perintah Allah, salat maghrib yang alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Yang kemudian kita duduk bersimpuh di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu Isya. Kita gelar kajian ilmu pemahaman tentang ajaran agama Islam secara baik dan benar sebagai modal untuk kita mengarungi kehidupan kita di alam dunia sehingga berbuah nikmat di alam akhirat. Besar harapan kita mudah-mudahan segenap rangkaian amal ibadah kita, baik yang kita tunaikan di waktu yang lewat hari ini maupun yang akan datang, mudah-mudahan semua amal soleh kita adalah amal soleh yang maqbulah di hadapan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan ketaatan kita yang sampai saat ini kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh dan perjuangan kita ini hanya untuk Allah, terus berkelanjutan sampai maut menjemput kita, sehingga kita mati dalam keadaan mulia, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah,
para penikmat beramal soleh di dalam rumah Allah Masjid Jami' Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengawalinya melalui proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita akan perbaiki, poles lagi bacaan suratul Fatihah kita sambil mengukur sejauh mana kualitas Al-Fatihah yang kita sudah kuasai sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan dan memajukan daripada kualitas ibadah sholat kita. Sebab suratul Fatihah ini adalah merupakan rukun di dalam sholat fardu. Sudah dibuka surah Fatihahnya? Baik. Kita akan membaca suratul Fatihah namun tidak menggunakan hafalan kita. Sebab ini adalah tahsin, upaya perbaikan, sehingga kita membutuhkan mata kita, penglihatan kita tujukan kepada tumpukan huruf-huruf yang ada dan bersatu terangkai di dalam suratul Fatihah. Karena itu Quran yang sudah ada dalam genggaman kita dibuka, kemudian kita pandangi, cocokkan dan selaraskan apakah bacaan kita sudah sesuai dengan huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf dhad, kembali kita mengulang ilmu kita tentang makhrajul huruf. Di mana keluar huruf dhad? Di mana tempat atau makhraj huruf dhad? Dhad itu muncul, timbul, terlahir dari sentuhan tepi lidah kita bagian yang kanan atau yang kiri ketika kita rapatkan atau kita sentuhkan dengan gigi geraham bagian yang kanan dan juga yang kiri. Dho dan memiliki sifat isti'la. Jadi bukan huruf dal yang di-o-kan, bukan huruf dal yang di-o-kan.
ghairil maghdubi alaihim waladdo, itu dal yang diaukan, waladdo. Kalau dhad, ya, dua organ tubuh kita, tepi lidah kita bagian kanan dan kiri, sentuhkan kepada gigi geraham kita, bo. Kalau tepi lidah kita yang kanan, ya pasangannya dengan geraham yang kanan. Kalau tepi lidah kita bagian yang kiri, sentuhkan dengan geraham yang sebelah kiri. Sulit, jangan dikepang, jangan disilang. Yang bicara aja nggak bisa, siapa juga nggak bisa. Gigi geraham kanan nyentuhinnya ke tepi bagian lidah yang kiri lagi. Bo ilaha illallah. Nyebrang namanya tuh, sulit. Ya. Nah bagiannya, lidah yang kanan tepinya kenanya yang geraham kanan, tepi lidah yang kiri kenanya geraham yang kiri. Ya. Kendatipun huruf dhad itu hanya bisa dilakukan secara sempurna, dilafalkan secara mantap, yang lebih fasih adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi punya klaim atas diri beliau, ana afsahu man nataqa bid-dhadi, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Sampai yang bicara nggak ada apa-apanya kalau berbanding dengan Nabi Muhammad. Makanya letakkan manusia paling mulia, bahkan kalau dengan berbanding kepada orang tua kita, orang yang paling kita cinta, orang yang kita paling sayang, Nabi tetap teratas, paling unggul, paling utama, nggak ada lagi yang ngalahin. Makanya jangan macem-macem dengan baginda Rasul. Insya Allah diuji terus umat Islam nih, lecehkan terus Nabi Muhammad, bersanding dengan minuman khamar dan lain-lain, binasa mereka semuanya mudah-mudahan, amin ya rabbal. Coba sekali lagi ulang, ghairil maghdubi alaihim waladdo. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Amin ya rabbal. Ya. Kemudian kita masuk dan melanjutkan pada makro bacaan kita. Silahkan dibuka suratul Baqarah ayat yang ke-81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu bunyi ayat 81 suratul Baqarah. Sudah dapat yang ibu? Bapak sudah? Baik, saya akan baca terlebih dahulu, mohon perhatikan, dengarkan dan simak secara seksama. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Nanti bapak dan ibu para jamaah, saya akan berikan kesempatan untuk membaca surah yang sama dengan ayat yang sama. Saya mohon pada para jamaah untuk membacanya sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan di awal, ya, bisa dipahami, insya. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik. Sekali lagi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik
Bala man kasaba. Bala dua harakat. Ya, asli. Kasaba sayyi'atau, tanwin pada tak marbutah ketemu dengan huruf wawu, terjadi hukum idgham atau idkhal, masuk, enggak ada lagi bunyi annya. Khati sayyi'atan wa, enggak, tapi masuk kepada bunyi huruf wawu. Sayyi'atau, karena ini adalah namanya idgham bi ghunnah, maka memasukkannya dengan memperhatikan nilai gunnahnya. Aturan gunnah seperti apa? Gunnah itu keluar dari khayshum. Apa tuh khayshum? Pangkal hidung. Jadi bukan dari lisan, bukan dari al-jawf, bukan dari syafatain, bukan dari tempat makhrajul huruf yang lain, tapi dari khayshum. Sayyi'atau, 2-3 ketukan masanya tuh, ya, ditahan 2-3 ketukan. Wa ahatat, awas, berdampingan nih tak dan to, tak dan to, makhrajnya sama, tempat keluar huruf to dan tak sama, tak da to sama makhrajnya. Yang membedakan apa? Sifatnya. Huruf juga punya sifat persis kayak manusia, ya. Biar katanya badan tinggi, gede, besar begitu, tapi kalau pinter dia nahan emosi, nggak galak dia, nah cakep nih orang. Biar katanya kecil, urus, kerempeng, tapi kalau sifatnya pemarah, apa-apa maunya udah gerabak gerubuk aja, persis kayak manusia. Huruf juga punya sifat, ya. Po isti'lah, pot. Jadi yang kadang-kadang kita ini tak dan to suka keliru bacanya, awas, hati-hati, sebab dia keberadaannya bertetanggaan, samping-sampingan, bukan tak lebih dulu tapi to lebih dulu. Wa ahatat, taknya ada semacam hamas, at wa ahatat. Jariyanun nafasi 'inda nutqi bil harfi, adanya dorongan udara yang keluar dari rongga mulut, sebab nekannya itu huruf at, ya. Wa ahatat bihi khati'atuhu faulaik. Kita coba yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Man kasabah, betul-betul ang ya, sebab ini adalah ikhfa-nya ikhfa ab'ad, kaf dan qaf baru betul-betul ang. Jadi nggak semua ikhfa tuh ang. Yang ausat dan yang akrab tidak ang jelas, tapi ini kaf nun mati bertemu dengan huruf kaf, ikhfa ab'ad. Man kasaba. Ya, prosesnya juga tahan 2-3 ketukan. Jangan terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wala taj'al bil Qur'an. Ya. Coba yang ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bapak yuk, 1, 2, 3. Ya. Khati'atuhu, panjangin lagi dong ya. Khati'atuhu
khati'atuhu. Ada hukum apa di sini Pak Jaja? Apa? Matsilah tawilah. Kenapa disebutnya matsilah tawilah? Mana depannya ada hamzah? Khati'atuhu. Matsilah tawilah itu apabila hak dhamir bertemu dengan hamzah setelahnya. Di mana ada hak dhamirnya? Bihi khati. Bihi khati. Ya, panjangkan sedikit. Khati'atuhu faulaik. Diulang lagi yang Bapak ya. 1, 2, 3. Kalau faulaik mat wajib muttasil. Iya. Mat wajib muttasil. Kenapa? Kenapa disebut mat wajib muttasil? Apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan apa? Hamzah. Sehingga 4-5 harokat kita berikan tuh harokatnya itu panjangnya. Beda enggak sama khati'atuhu? Sama enggak? Makanya panjangin tuh khati'atuhu. Wajib muttasil bukan ya? Wajib muttasil. Ya. Di dalam satu kalimat. Kalau di luar kalimat maka jaiz munfasil, bukan lagi wajib muttasil. Ya, ingat-ingat dong ilmu kita nih. Ya, baik, alhamdulillah. Selanjutnya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Faulaika tuh 4-5 harakat wajib muttasil. Ashabun nari, saya nggak contohkan terburu-buru atau cepat-cepat. Ashabun nari itu namanya belum baca Quran, baru membunyikan Al-Quran. Siapa orang yang baca Quran nggak pakai tajwid, sungguh dia belum baca Quran, baru sekedar hanya membunyikan Quran doang. Jadi cuma bunyi-bunyian Quran doang. Kayaknya orang lagi baca Quran. Enggak lagi baca Quran. Kalau dikatakan orang baca Quran itu harus dengan tajwid. Jadi jangan baca Quran tuh semau gue, jangan. Ibadah masa sehasrat sendiri. Mau menyembah Allah pakai selera sendiri, ya jangan. Ada aturan main. Ya, kita kerja aja ada nilai-nilai yang harus kita tunaikan. Ini baca Quran lagi firman Allah. Nggak boleh sembarangan, ya. Ashabun nari hum fiha khalidun. Tahan dulu tuh ya. Bun nari. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Iya, yang Bapak coba 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Ya, ayo 1 ayat aja deh. Yang mau baca tuh 1 ayat
2 potongan. Fadhal silahkan. Yang mau mencoba dari kalangan yang bapak maupun jamaah yang ibu silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك khati'atuhu ya wa ahatat bi. Selanjutnya faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Masih mau coba lagi ya yang bapak sebelum nanti saya lempar kesempatan ini kepada yang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba syai'atan. Diulang sekali lagi, sayyi'atan. Bala man kasaba Bala man kasaba syai'atan. kasaba sayyi'atan. Bala man kasaba syai'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik. Nah, ada yang baru tuh. Ya, silakan pakai. Boleh diulang sekali lagi. Bala man kasaba syai'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaik. Fa ulaika silakan. Yang ibu, ayo silakan. Fadhal. Itfadhali. Silakan. Kasaba sayyi'a itu semuanya satu harakat. Iya. Pada huruf ya-nya baru ditekan sedikit sebab ada tasydid sayyi'atau. Nah, silakan. Faula,
Ya, fiha khalidun. Selanjutnya yang mau coba, alhamdulillah bagus. Silahkan. Sayyi'atan wa ahatat bagus ya faulaika. Silakan. Saya nggak kedengeran. Mati lagi atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Udah. Ulang. Lagi, sekali lagi. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, alhamdulillah. Siapa yang lagi mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Iya, shadaqallah sama-sama yuk. Shadaqallahul azim. Fatihah liman kataba hadzal kitab tafsirul Qur'anil azim lil Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Silakan baca terjemahnya. Paham Bali? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan demikian, siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat 81 ini masih berkaitan, bahkan menjadi jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pengakuan diri orang-orang yang telah berbuat kekufuran kepada Allah.
Siapa mereka? Bani Israel. Al-Baqarah hampir keseluruhan ayatnya ya berbicara tentang kisah Bani Israel, keturunan-keturunan Nabi Allah Ya'qub yang memiliki ulah perilaku yang sangat jauh daripada aturan main Allah, dan Nabi Allah Musa selaku Nabi yang diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel. Pada saat di ayat yang ke-80 mereka menyatakan qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Bani Israel bilang begini, qalu lan tamassanan nar, kami nggak bakalan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan sanksi yang begitu pedih seperti halnya orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Enggak. Kalaupun illa ayyaman ma'dudah, kalaupun kami masuk ke dalam nerakanya Allah karena sebab perilaku dan ulah kami, maka hanya beberapa hari saja saya masuk, cuma bentaran kami masuk. Itu akhirat cuma 7.000 tahun. Jadi kalau setiap 1.000 tahunnya itu orang-orang Bani Israel, kita semuanya udah paham nih apa itu perilakunya orang-orang Bani Israel. Ditinggal bentaran Nabi Musa, akhirnya dia bikin apa itu, patung dari kepala sapi ya, kemudian disembah. Janjinya apa? Nggak mau syirik kepada Allah, menuhankan hanya untuk Allah. Ya, minta ini, minta itu, minta diturunin makanan, ya, minta disediain hidangan-hidangan yang enak-enak. La ilaha illallah. Dipenuhi oleh Allah, tapi nggak urung, balik lagi kesyirikan, balik lagi kepada kekufuran, nyeleneh sama Allah. Nah, karena perilaku yang seperti ini, kalaupun mereka menyangka bahwa dirinya dan kelompok mereka akan masuk ke dalam neraka di setiap 1.000 tahun, cuma 1 tahun doang, cuma sehari doang, bukan setahun. Di antara 1.000 tahun cuma masuk ke dalam neraka 1 hari doang. Sehingga mereka mengatakan kalau 7.000 tahun masa akhirat siksa bagi orang-orang yang dimasukkan dan dibebaskan ke dalam neraka. Nih orang Bani Israel cuma dapat 1 pekan doang, 7 hari. Illa ayyam ma'dudah. Kan cuma beberapa hari doang. Nah, dijawab oleh Allah. Bahasa kita apa? Sotoy lo. Yang kayak begini cuma gue kasih hukuman, sanksi, masuk neraka. Cuma 7 hari doang. Enggak. Bala. Bukan yang demikian itu benar. Artinya tidak begitu, bro. Allah. Bukan 7 hari, bukan 1 pekan. Berapa lama? Kekal abadi di dalam neraka. Sangkaan terhadap dirinya, tapi Allah punya sisi pernyataan yang jelas dan bakalan ditambah. Allah sifatnya adalah mutlak. Awas nih begini bagi kita orang-orang. Bukan soal dunia ini, bukan soal kita yang menyatakan di hadapan orang lain bahwa kita orang beriman. Bukan pengakuan sendiri. Tapi pengakuan itu datang dari Allah. Allah ngakuin nggak kita beriman. Selebar kampung Melayu 0102, kumpulin deh semuanya. Terus kita berretorika deh, kita pidato, kita orasi. Permasalahannya adalah ente orang beriman, tapi Allah ngakuin nggak ente sebagai
Iman ente benar-benar tanggung nggak di dalam kacamata Allah, bukan kacamata ente, bukan dengan atas pribadi. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami Pak ya? Jadi pengakuan itu secara murni total adalah sumbernya dari Allah. Kita hanya mampu mengejar nilai dan cahaya iman. Kalau udah dapat, pertahanin, rawat, jaga, jangan sampai ketukar dengan kekafiran. Titik. Selamat pokoknya dunia akhirat deh. Apalagi sampai kita menghembuskan nafas terakhir, iman nggak ada kegerogot-gerogotnya sama sekali. Yakin alamat akhirat kita nggak bakalan ketukar dari Allah Subhanahu wa taala. Kafling surga Allah udah siapin. Insya. Nih, apa kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir? Yaqulullah ta'ala, laisal amr kama tamannaitum wala kama tashtahun, balil amr annahu man amila sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah bal jami'a amalihi sayyi'at fahadha min ahlin nar. Perkaranya adalah bukan seperti apa yang kalian angan-angankan, orang-orang Bani Israel. Ente bilang ente cuma dihukum sama ani cuma 7 hari, 1 pekan, enggak. Wala kama tashtahun, bukan yang kalian inginkan. Udah sedemikian banyak ente punya dosa, dosanya enggak yang kecil-kecil lagi, dosanya yang besar-besar. Kemudian ente enggak ada tobat-tobatnya. Ya. Ente enggak bakalan aneh kasih sanksi hanya 7 hari, tapi hum fiha khalidun lil abad, untuk selama-lamanya, kekal abadi, la haula wala quwata. Nah, akan tetapi perkaranya bukan seperti yang kalian inginkan dan kalian angan-angankan, bahwa orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan, ya, dan kesalahan itu, kesyirikan tersebut meliputi. Jadi bukan yang tibang-tibang doang kesalahannya, bukan yang kecil-kecil, tapi yang besar. Kemudian mendarah daging itu kesalahan, kekufuran, tindakan kemusyrikannya mendarah daging tuh. Wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah, bahkan ketika dia datang itu hari kiamat nggak bawa satu hasanah satupun, sedikit pun nilai kebaikan dia nggak punya, isinya cuma kemusyrikan, kekufuran. Yang kayak begini ngarepnya cuma 7 hari dihukum sama Allah, nehi deh, nggak bakal. Bahkan untuk kekekalan yang itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mereka orang-orang Bani Israel. Masya Allah, ya. Yeah. Qala Muhammad ibnu Ishaq, haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad an Sa'id au Ikrimah an Ibni Abbas, bala man kasaba sayyi'atan. Ini pandangan para ulama nih memberikan tafsiran Muhammad bin Ishaq, ai amila mitla a'malikum, yang mereka merupakan orang-orang ketika beramal, amalnya adalah amalan-amalan seperti orang-orang Bani Israel. Wa kafara bimithli ma kafartum bihi, dan kekufurannya seperti kekufuran orang-orang Bani Israel. Gimana itu kekufuran orang-orang Bani Israel? Hatta yuhilta bihi kufruh, sehingga kekufuran itu meliputi kehidupan dunianya. Kekufurannya bukan hanya sekedar di lidah, tapi udah menyerembak di dalam hatinya. Ini yang bahaya nih. Bahaya. Sebab pembagian kufur atau syirik itu berbagai macam ulama telah memberikan penjelasan. Ada syirik yang disebut dengan syirik sighar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil yang kadang-kadang terplesetnya suka lidah kita, ucapan kita, tapi nggak sampai ke hati. Nggak sampai ke hati. Bapak baru beli mobil bapak dites drive sama bapak, langsung ke tol Jagorawi dengan kecepatan 140, 160, ngebut. Begitu di depan mobil bapak ada mobil yang tiba-tiba mendadak ngerem,
Terus akhirnya bapak dengan refleks bapak juga nginjak rem. Begitu diinjak tuh rem, cip, tinggal berapa senti lagi nubruk tuh kap depan mobil bapak, hampir penyok kalau udah kesentuh pantat mobil depan kita. Tapi akhirnya Allah nggak bikin itu terjadi. Ucapan bapak apa? Untung aja mobil baru remnya pakem, padahal bukan rem pakem, mobil baru perkaranya. Apa? Allah yang masih memberikan keselamatan, belum mengizinkan benyok mobil kita juga muka kita. Allah yang ngasih selamat. Masuk tuh syirik sigor namanya. Sebab segala sesuatu kalau kita nisbatin, kita sandarin kepada selain Allah Subhanahu wa taala, awas, syirik sigor masuknya. Buru-buru istighfar. Itu kekufuran cuma di lidah, tapi enggak sampai penuh di dalam hati, bahkan dasar hati. Kalau di dasar hati, aduh, kalau enggak taubatan nasuha susah. Lagi-lagi susah. Tuh. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas, dan lain riwayat Ibnu Abbas mengatakan, kesalahan yang dimaksud itu adalah asyirk, yaitu kekufuran, tindakan syirik kepada Allah. Jadi bukan yang tibang-tibang dosanya, bukan yang tibang kali dia cuma ngomong di dalam kamar mandi, nyanyi dalam kamar mandi misalkan, bukan yang kayak begitu. Yang kesyirikan, Masya Allah, syirik itu adalah min akbaril kabair. Di antara rangkaian dosa-dosa besar tuh ada dosa. Ada dosa yang biasa, ada dosa yang sedang, ada dosa yang besar. Di antara rentetan dosa yang besar, yang paling besar itu adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka orang-orang yang menjadikan tandingan untuk aku, menduakan penyembahannya kepadaku. Manusia aja, ibu, saya tanya sama ibu mau nggak diduain sama laki ibu? Ogah Ustaz, amit-amit kata dia, jangan sampai. Pak, biar denger tuh, insya lagi khalik Allah, nggak mau diduain Allah dalam penyembahannya. Murnikan tauhid, murnikan akidah hanya untuk Allah. Masya Allah. Tapi kalau ada dosa yang selain syirik, kalau tadi syirik nggak bakal sama Allah diberikan yang namanya ampunan. Kalau bukan ampunannya, kalau bukan istighfarnya, istighfar yang betul-betul istighfar, yang taubatnya betul-betul nggak akan kembali lagi kepada tindakan yang lalu, yang kelam, main dukun, percaya dengan barang-barang keramat yang katanya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Awas nih, hati-hati ya. Berkali-kali deh kita bolak-balik ke masjid, sholat lagi, masih dengan kesyirikan kita. Ya Allah, gagal kita di dunia, ngarep di akhirat dapat surga, nihil, mimpi di siang bolong, jauh panggang dari api. La haula wala quwata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun hamba Allah yang melakukan tindakan salah. Ya, kita manusia, Allah ngerti diri kita siapa. Allah faham, ya kita made by Allah, kita ciptaan Allah, kita hasil karyanya Allah. Allah paham. Kayak pabrik ngeluarin satu produk mobil apa motor, kepada pembeli motor dan mobil itu kan dikasih tuh ya lembarannya. Nih produk ini jangan sampai kena ini, ya. Cara perawatannya seperti ini. Pabrik tahu nggak? Tahu, dia yang buat. Allah juga paham. Kita manusia suka salah, tempatnya lupa, sering khilaf. Jadi kalau salah, kata Allah, saya ampuni sejauh ente mau kembali ke aneh, kata Allah.
Kalau ente merasa dosa, kalau ente merasa salah, kalau ente nggak merasa salah sehingga lidah nggak terdorong untuk beristighfar, ya silakan aja. Tapi ingat, segala bentuk upaya kita di alam dunia, perbuatan kita yang baik akan berbuah baik, yang jelek juga akan berbuah jelek. Itu aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalilnya apa lu deh? Tinggal prakteknya doang dalam hidup kita sehari-hari. Masing-masing kita yang tahu gimana jeleknya kita, gimana buruknya perbuatan kita. Bahkan bapak nggak tahu, ibu nggak tahu gimana saya juga nggak tahu gimana bapak ibu. Yang tahu seseorang itu adalah dirinya sendiri. Makanya jangan coba-coba kita punya lidah ini untuk menghakimi kesalahan orang lain. Kalau udah bener manusia itu, tetap jangan ngelihat kesalahan orang lain. Udah pertahankan aja kebaikan dalam diri kita. Kalau ada salahnya orang lain jelas di mata kita, nah kita bukan Tuhan. Nah kita nggak punya pengadilan sendiri untuk teman kita yang punya aib. Makanya jangan diumbar aibnya. Paham ya Bu? Insya deh ya. Tuh, waqala Al-Hasan Aidon, yang dimaksudkan dengan sayyi'ah di sini adalah al-kabirah minal kabair, dosa yang begitu besar. Makanya awas hati-hati. Kekekalan di dalam neraka itu bagi mereka orang-orang yang ketika meninggal dunia belum sempat tobat, kafirnya masih melekat, nempel di dalam hatinya. Awas, hati-hati. Nggak ada penolong deh, nggak ada penolong, nggak ada yang bisa bantuin. Selama ada iman, ini kabar baik nih dari Allah, dan ini bentuk Rahman dan Rahimnya Allah. Selama kita punya keimanan kepada Allah, selama kita punya kepercayaan kepada Allah secara utuh ya, lengkap dan genap, nggak compang-camping iman kita. Kalaupun kita ngerjain di dunia ini hanya yang wajib-wajib, bahkan yang sunnah kita nggak hiasi dalam hidup kita. Contoh, subuh berjamaah di masjid bagi yang laki, zuhur, asar, maghrib, isya kita jemaah di masjid. Abis itu duha enggak kita, sholat taubat juga enggak, qiyamul lail juga enggak, qabliyah ba'diyah juga enggak. Bahkan witir udah kecapean kita, nggak sempet lagi tidur deh. Cuma yang 5 waktu doang seumpama. Ya, iman ada, betul-betul kokoh, nggak tergeser sama kekafiran, nggak terganti dengan kemusyrikan, dengan modal iman dan catatan amal soleh yang cukup wajib-wajib, yakin kita pasti akan diberikan oleh Allah surga, yakin. Tapi berbalik nih keadaan, dia ngerjain yang sunnah, dia kerjain juga yang wajib, apalagi sunnah aja dikerjain, apalagi yang wajib. Tapi nggak urung, nggak pernah absen datang ke guru spiritualnya, nyuci kerisnya, ya. Saban Muharram katanya dia harus mandinya mandi apa tau? Mandi kembang apa mandi apa? Ya, didatengin ke dukunnya begitu. Yang kayak begini justru nih tergadai dia punya iman. Kalau sampai dia sakratul maut belum dilepas-lepasin tuh hal-hal yang berbau perdukunan, kesyirikan, maaf, itu yang akan menjadikan dirinya itu binasa. Sirna dia punya amal soleh, fahabitat a'maluhum, seolah-olah seperti kita menulis di atas pasir tuh, pasir yang di pesisir pantai itu, nulis. Begitu ada sapuan ombak, kira-kira masih utuh tadi tuh? Enggak, habis semua. Bayangin, capek kita di dunia, bangun malam lagi, kita sholat lagi, infak sodakoh sampai miliaran, datangnya kurban, sampai 2 sapi kita kirim, bukan yang ecek-ecek lagi sapinya yang 1 ton begitu. Tapi nggak urung, kepada dukun dia selalu datang. Orang yang datang kepada dukun, man atakahinan, siapa orang yang datengin dukun, fayusaddaqu bima yaqulu, apa yang diucap ame dukun, katanya iya aja deh, saya akan kerjakan, dan percaya lagi apa yang diucapin ame dukun. Maka 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau nggak diterima, seolah-olah dia nggak ngerjain sholat.
Tapi pemahaman ini saya gelontorkan di hadapan para jamaah, bukan berarti kalau begitu gue berhenti deh, sekarang sholat witir nggak usah, sholat duha nggak usah, qiyamul lailnya jangan lagi deh, infak sodakohnya timbang-timbang aja. Ya jangan. Boleh jadi hal yang sunnah bisa menutup dari kurangnya ibadah kita yang wajib. Nah, untuk ke situ pemahaman kita. Jelas ya Pak? Paham ya Bu? Insya makanya ketika Nabi Allah Yakub jelang meninggalnya, apa yang dia ucapkan? Dia nanya kepada anak-anaknya, anak-anakku, selepas kematianku, Tuhan yang mana yang akan kau sembah? Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku ini? Anak-anaknya Yakub menjawab apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami tetap menyembah, nah kata Yakub, Tuhan yang engkau sembah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Siapa Tuhan-Tuhan yang disebutkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, ini buat saya juga punya putri 2. Saya udah menjadi seorang ayah untuk anak-anak saya menjadi suami untuk istri saya. Saya selalu berpesan dari kecil, nanti sampai anak-anak saya gede, besar, saya harus mengucapkan dan membisikkan di telinga mereka. Apa? Bukan soal harta, bukan soal jabatan, tapi pertahankan keimanan kepada Allah. Sebab yang ditinggalin sama si bapak, investasi yang begitu hebat dan istimewa adalah anak. Tuh saya ngeliat tuh tadi tuh anaknya almarhum Bang Haji Dedin tuh, ngikut dia Nah, coba biar katanya masih kecil belum akil balik tuh anak. Tapi di mana tahu Haji Dedinnya? Udah dikubur di tanah yang mana? Di daerah yang mana? Kalau nih anak baca aja ayat Allah, dipertahankan akidahnya sampai gede begitu, invest yang jelas, nyata, terang. Kenikmatan yang akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hasil sebuah perilaku anak yang baik, beramal soleh itu anak untuk orang tuanya. Jadi gampang sebenarnya kalau kita kepengen bikin senyum nyak babi kita yang udah meninggal dunia, gampang ya, lo main ke masjid terus di atas sejadah aja, kerjain yang bener-bener aja, senyum udah babi kita nyak kita. Tapi sebaliknya, kalau seumpama kita pengen bikin murung terus, cemberut terus orang tua kita, ya udah tinggalin aja sholat, tenggak aja tubir, main aja judi, bersahabat lagi marenten, bang keliling, gampang. Lo emang bisa, ada pengaruhnya kelakuan anak di dunia, kemudian dilihat sama bapaknya di dimensi akhirat. Namanya aja dimensi, cuma berbeda negeri doang. Iya Pak, Bu, babi kita ngelihat dan bahkan ngerasain. Dikasih tuh TV-nya sama Allah, dikasih tuh layarnya sama Allah. Tuh lihat anak lo tuh, lo tinggalin dia dalam keadaan yang masih lemah imannya. La haula wala quwata. Awas, hati-hati ya. Kita berjuang, saya yang bicara, bapak yang mendengarkan. Saya yang bicara bukan lebih alim, lebih siap untuk mati, enggak. Boleh jadi yang bicara masih kurang ibadahnya dibandingkan dengan yang dengerin. Cuma saya ambil manfaat, jalanin tugas, ambil keberkahan dari majlis Jami Al-Atik, dan saya juga nggak kepengen dosa karena sebab kitmanul ilmi, ngumpetin keilmuan, nggak mau sharing ilmu. Saya berbicara demikian bukan saya yang lebih soleh, enggak. Saya juga masih wanti-wanti, jangan-jangan gue mati kafir, gue mati su'ul khotimah, gue mati dalam keadaan yang jelek-jelek. Saya masih wanti-wanti, saya masih ngeri juga. Cuman watawassobil haq, watawassobil sob, itu yang jadi pegangan kita. Insya ya, seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kita ini hidup ketika terlahir dalam keadaan tertawa renyah. Kita ini ketika terlahir di dunia, kita yang bayi dalam keadaan nangis ya Pak ya. Kita nangis, kita yang nangis. Tapi mamang kita, apalagi ayah kita seneng banget ngelihat kita. Ya, emak kita dengan hembusan nafas yang puas, alhamdulillah keluar juga 9 bulan lo dalam perut gue gitu ya, seneng gembira. Kitanya yang jadi orok nangis.
Kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fajhad li yaumi mautik, maka berjuanglah untuk akhir dari kehidupanmu dengan cara robah, ganti keadaannya. Ketika ente mati, bikin ente punya senyum di hadapan Allah, Allah pun senyum karena ente balik ke pangkuan Allah. Itu pertemuan yang disebut dengan radiyatan mardiyah. Allah ridho, kita ridho, kita ridho, Allah juga ridho. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita, dia pada nangis. Ya Allah, nggak ada lagi contoh yang baik, dia akhirnya udah meninggal dunia. Tuh Bu, jangan disamain ya. Kita masuk ke dunia nangis, kita balik dari dunia masuk ke negeri akhirat, kita yang nangis juga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nggak ada harta yang paling berharga melainkan iman yang kokoh ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat istiqomah dalam iman, nikmat lestari dalam menyembah Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, iman gak akan berlaku, keistiqomahan gak akan ada kalau kita gak mau berjuang untuk mempertahankan iman dan Islam tersebut. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan sebelum datang 10 Zulhijjah, Allah kirimin kita ke dalam rumah tangga kita, khususnya yang laki, mudah-mudahan Allah kasih rezeki nomplok buat kita. Tapi bukan buat bagusin lagi diri kita, bukan buat menuhin lagi baju-baju di lemari kita, bukan lagi buat beli batu bacan kita. Ya, ibu bukan buat beli gamis yang baru lagi, enggak, tapi buat beli embek. Buat beli apa? Embek, buat berkurban. Ya. Doa makanya kalau ke Allah tuh begitu, ya Allah beri aku uang miliaran, dikasih sama Allah, jangan pakai bilang apa, kayaknya nggak mungkin deh, dikasih sama Allah, tapi bujuknya ke Allah, rayu kita ke Allah, biar nanti kalau aku punya rumah yang besar harga miliaran, ya Allah aku ingin santuni anak yatim masuk ke dalam rumahku, aku akan jamu orang-orang soleh, ulama-ulama aku suruh masuk, ya Allah pasti dikasih sama Allah. Minta sama Allah uang ratusan juta beberapa hari ke depan, rezeki nomplok buat beli korban, insya Allah, amin ya rabbal. Doain untuk anak-anak kita semuanya biar pada sehat, kita mati anak kita yang melanjutkan keimanannya sampai kepada keturunan-keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fid dunya hasanah raditu billahi rabba ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal. Sebelum saya tutup, mohon keikhlasan baca suratul Fatihah untuk kelancaran hajat keluarga besarnya imam rawatib kita Bapak Fauzi Bakin yang akan melangsungkan pernikahan untuk putrinya di daerah Sukabumi, ya. Oleh karenanya barangkali permohonan maaf juga saya wakilkan dari personal beliau, nggak bisa mengundang banyak-banyak karena memang tempat acaranya adalah di kampung beliau di Sukabumi untuk menyelenggarakan akdun nikah putri pertamanya Nisa dengan Supri Reza Zulmi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan dalam acara akdun nikahnya, dan rumah tangga yang insya Allah akan diarungi oleh kedua calon pengantin. Insya Allah Allah akan jadikan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah, cepat dikarunia anak yang dzurriyyah thayyibah, sholihin dan sholihah. Mudah-mudahan Pak Fauzi Bakin ini cepat jadi kakek. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.